على رسول الله وعلى وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dan di mana kesempatan pagi menjelang siang hari ini Allah himpun kita dalam suasana thalabul ilmi di hari-hari terbaik, di 10 hari yang paling istimewa. Salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa Allah limpah curahkan Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan tentu umat yang istiqomah dalam mengamal sunnahnya. Dan kita berharap kita bukan hanya mengklaim, mengaku sebagai umatnya, tapi kita diakui, itu yang paling penting, diakui oleh beliau sebagai umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan bahasan kita dalam kitab Mawsu'at Tafsir Al-Mawdu'i, ensiklopedia tafsir tematis. Kita masih dalam bab besar yang kedua, yaitu al-ibtila, ya, ujian dan cobaan. Dan hari ini kita akan membahas tentang al-ibtila fi da'wah ila Allah, ujian dan cobaan berjalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya kitabnya itu di halaman 150 ya, 150 151 itu halaman kitabnya di bahasa Arab. Dan kita sudah membahas pada kesempatan yang lalu bahwa ujian itu beragam nama dan modelnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an dengan nama-nama yang berbeda-beda, ya, nama-nama dan istilah-istilah yang berbeda-beda, itu menunjukkan bahwa memang keragaman bahasa dalam bahasa Arab itu begitu luar biasa luasnya, dan setiap kata memiliki maknanya sendiri-sendiri. Jadi setiap kata memiliki maknanya sendiri-sendiri dan saling beririsan tapi tidak bertabrakan, karena maknanya ada yang lebih dalam gitu ya, ada yang lebih spesifik, ada yang lebih khusus, ada yang lebih mengena dan lebih tepat gitu. Dan itulah mungkin salah satunya karena luasnya ilmu Allah ya, Allah Maha Tahu, dijadikanlah bahasa Arab ini bahasa Al-Qur'an. Nah, dakwah yang merupakan tugas bagi setiap kita. Kita sepakat bahwa dakwah itu adalah kewajiban kita, setiap individu, ya, minimal untuk dirinya dan keluarganya. Tapi secara umum adalah untuk masyarakat luas. Jadi perbedaan pendapat ulama tentang hukum dakwah, hukum berdakwah. Ada yang mengatakan bahwa hukum berdakwah itu adalah fardu kifayah, sehingga kalau ada yang sudah berdakwah maka sudah selesai dan gugur kewajiban yang lain. Tapi yang mengatakan fardu ain, ya karena setiap kita harus mendakwahkan minimal keluarga kita kepada jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tahu bahwa berdakwah ini adalah muhimmatur rasul, yaitu jalannya para rasul ya. Dan sudah tayang belum ya di di monitor? Saya buka kitabnya ini, movie-nya, dan belum Afwan Ustadz, belum Ustadz? Belum tayang? Belum saya share screen belum ya, coba sebentar ya. Sebentar. Saya share screen ini. Bisa ditampilkan mungkin ya, karena saya pakai iPad ini agak tapi saya share ke grup ya.
share di sini. Nanti bisa dibantu untuk dibuka. Muncul Ustaz. Alhamdulillah udah muncul Ustaz. Nah, itu dia. Sudah ya? Muncul. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh pengarang kitab tentang ad-da'wah ilallah, berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ini pasti menemui banyak cobaan. Artinya menjumpai banyak banyak sekali hal-hal yang menjadi tantangan lah gitu tepatnya. Dan bagi mereka yang dipilih Allah untuk menempuh jalan ini harus tahu. Jadi dia harus paham dulu bahwa sesungguhnya jalan ini bukan hamparan permadani merah ya, yang bertabur bunga yang merekah gitu, tidak. Tetapi dia harus tahu bahwa inilah jalan dakwah yang di dalamnya pasti ada ujian, cobaan, gangguan, goncangan, ya, baik intimidasi sifatnya verbal maupun intimidasi yang sifatnya adalah fisik. Dan itu sudah dialami oleh semua nabi, terutama nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada kemudian bagi orang yang terjun ke jalan dakwah tapi dia belum tahu hakikat jalan ini, ya maka saya katakan rasanya dia harus belajar lagi tentang kurikulum dakwah yang pertama, ya, atau pengenalan dakwah yang paling dasar. Pengenalan dakwah yang paling dasar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa al-ibtila fi dakwah ila Allah, bahwa ujian dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah katakan di dalam Al-Qur'an, setiap makhluk hidup itu mesti diuji. Di Quran surat Ali Imran ayat 186 Allah katakan, "Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum." Kalian pasti akan diuji dalam dua hal, harta kalian dan jiwa kalian. Kemudian wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan kalian pasti akan mendengar komen, celotehan, ya, bullying dari orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sebelum kalian dan orang-orang yang berbuat syirik. Apa aja yang kalian akan dapatkan itu? Adzan katsira. Azan di sini bukan azan panggilan sholat. Azan ini maksudnya azan. Dan azan adalah sesuatu yang tidak nyaman. Azan sesuatu yang tidak nyaman. Dia bisa dalam bentuk materi atau imateri. Ya. Bisa dalam bentuk materi. Bisa dalam bentuk kalau kalau di jalan misalkan contohnya, dia itu bisa bentuk paku, duri, beling, kawat, benda tajam lainnya, kerikil gitu ya. Tapi kalau kita contohkan di jalan, ada yang bersifat imaterial itu maksudnya bukan sesuatu yang bisa kita pegang. Contoh misalkan seorang berucap kalimat yang tidak baik, ya, atau mengolok kita, memojokkan kita, menjelek-jelekan kita, gitu ya. Itu azza juga. Itu contoh. Wa in tasbiru wa tattaqu, kata Allah, kalau kalian sabar dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur. Itu perkara yang dahsyat gitu. Nah, beberapa contoh daripada ibtila di jalan dakwah, kata beliau, kami akan menyebutkannya dalam beberapa poin. Misalkan poin pertama di situ disebutkan bahwa al-istihza was-sukhriyah. Apa itu al-istihza was-sukhriyah? Al-istihza was-sukhriyah itu adalah diolok-olok, dicemooh. Dan istihza dan sukhriyah ini adalah model yang paling banyak, ya. Model yang paling sering dijumpai. Di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 11 Allah mengatakan, gitu ya. Itu contohnya bahwa
al-istihza wa sukhriyah di dalam ayat itu, wa may ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Jadi tidaklah tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sesuatu, baik itu nabi ya, maksudnya seseorang baik itu nabi ataupun rasul, pasti mereka mengolok-olok. Pasti gitu ya. Misalkan kepada rasul kita, "Mali hadzal rasul yamshi fil ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq." Diolok-olok, ini rasul macam apa katanya. Rasul kok jalan, rasul kok berkeliaran, rasul kok beraktivitas, rasul kok berdagang. Maunya mereka misalkan rasul itu ya sudah duduk aja bersimpu di masjid, berdiam diri gitu ya. Itu maunya mereka, tapi ternyata tidak. Ya, mereka nggak ketemu tuh apa yang ada di dalam lintasan benak mereka, bahwa rasul kita itu jalan, aktivitas, bahkan berdagang, ya, safar, berperang, itu rasul. Dan usulub sukhriyah dan istihza ini yang pertama ya, usulub istihza dan sukhriyah itu tidak pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi ada orang yang melakukan usulub ini sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat itu usulub sukhriyah dilakukan. Makanya Allah taala mengatakan di Quran surat Al-Anbiya ayat 36, wa idza ra'aka alladzina kafaru yattakhidunaka illa huzwa. Kalau orang-orang kafir melihat engkau wahai Rasul, mesti mereka yattakhidunaka illa huzwa. Mereka pasti mengolok-olok. Ahadza alladzi yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Jadi pasti ada yang disebut dengan as-sira. Apa itu? As-sira artinya pergulatan baina awliya'ir rahman, antara wali-wali ar-rahman wa awliya'i syaitan, dan wali-wali syaitan. Abra tarikh, sepanjang sejarah. Ini kata Allah. Jadi kalimatnya di Quran surat Al-Furqan ayat 41 itu hampir mirip dengan Al-Anbiya 36. Wa idza ra'auka yattakhizunaka illa huzwa. Jadi kalau mereka melihat engkau wahai Rasul, pasti mereka akan mengolok-olokmu. Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula. Apa olok-oloknya? Oh, ini yang katanya diutus Allah sebagai Rasul. Jadi itu kalimat olok-olok. Jadi kayak gini contohnya, bil misal ya fil maqal. Dengan contoh biasanya konsep menjadi lebih jelas ya. Kan ada orang ngomongin fulan bla 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 ya, contohnya gitu. Dan terus begitu, siapa sih orangnya? Yang mana sih orangnya? Gitu ya. Terus begitu orang ini datang gitu ya. Orang ini datang di hadapan kita, contohnya gitu ya. Itu kalimat istihza ya. Itu adalah kalimat istihza. Kalimat meremehkan, merendahkan, mencemooh. Kalimat yang kita bilang ya tidak ada pujian di dalam, ngecilin kalau bahasa kitanya, ngecilin orang. Jadi kalimatnya ngecilin. Orang itu dianggap kecil aja. Oh ini gitu. Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah. Oh ini yang katanya diutus Allah untuk jadi rasul tuh ini orangnya gitu. Kalimat-kalimat begitulah misalnya. Ya. Nah, kemudian jamaah Allah Jalla wa Ala, Ar-Razi berkata, "I'lam." Ar-Razi ini bukan orang sekarang ya, tapi Ar-Razi ini ulama tafsir dahulu. Ya. Dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan, "I'lam annahu subhanah lamma bayyana mubalaghatal musyrikin fi inkari nubuwwatihi wa iradi syubuhati fi dzalik, yubayyin ba'da dzalika annahum idza ra'aw ar-rasul ittakhadhuhu huzwa." Jadi ketahuilah tatkala Allah menjelaskan tentang pengingkaran, tentang besarnya pengingkaran yang dilakukan orang-orang musyrik ya terhadap kenabian Muhammad SAW, dan bagaimana cara mereka menghembuskan syubhat ya di tengah masyarakat, itu dengan cara apa? Idza ra'aur rasul, kalau mereka lihat Rasul langsung mereka olok-olok.
Contoh misalkan kayak yang dilakukan oleh Abu Lahab. Rasulullah waktu berdakwah itu kan ada dikenal dengan asalibud dakwah, uslub atau metodologi dakwah Rasulullah SAW. Di antaranya Rasulullah membidik waktu-waktu. Nah, waktu yang dibidik oleh Rasulullah adalah waktu di mana orang-orang itu berhaji. Karena haji itu kan sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim ya. Begitu mereka kumpul, Rasulullah muter tuh, berdakwah, berputar gitu ya, memutar ke beberapa kabilah, berputar ke kabilah A, kabilah B, C gitu ya. Setiap kali beliau mendakwakan gini apa namanya tangan di jidat kira begitu, nggak ngomong sih, dia cuma gini dong, dibilang uzwa atau istihza. Falam yattasiru ala tarkil imani bih, karena nggak cukup bagi mereka udah saya nggak beriman, enggak, tapi apa, bal zadu alaihi bil istihza, tapi mereka malah mengolok-olok. Coba misalkan kita lihat di awal-awal dari surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum aminu, tatkala mereka disuruhkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kan mereka mengatakan balik ya. Mereka bertanya. Apa kata beliau? Kata mereka, qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Disuruh beriman, ayo beriman seperti layaknya sahabat-sahabat beriman. Justru mereka berkata, apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu? Jadi para sahabat disebutnya orang bodoh. Tapi Allah yang mengatakan, ada innahum humus sufaha. Mereka yang bodoh sebenarnya. Walakin la ya'lamun. Cuma mereka nggak tahu kalau mereka itu bodoh. Itu ya. Kemudian di ayat yang lain, contohnya di surat Al-An'am ayat 10, Allah mengatakan, وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Jadi mereka telah melakukan olok-olok kepada Rasul sebelummu, wahai Muhammad. Maka turunlah kepada orang-orang yang mencemooh di antara mereka itu balasan azab dari Allah atas olok-olok mereka kepada para rasul. Jadi fahaqa, maksudnya turun kepada mereka, menimpa kepada mereka billadzina sakhiru minhum ma kanu yastahzi'un. Gitu ya. Ini adalah balasan dari Allah. Syekh Al-Jazairi menyebutkan dalam kitabnya bahwa wa tufidul ayah anna al-istihza' wa sukhriya bir-rusul wa du'at sunnah bashariyah la takad takhtalif, la takad tatakhallaf. Jadi ujian, cobaan itu diperjelas oleh ayat ini, kata beliau. Bagaimana ujian dan cobaan yang menimpa para rasul, para dai yang menyerukan orang ke jalan Allah, itu adalah sunnah basyariyah. Ketetapan Allah kepada manusia ini la takad tatakhallaf, nyaris enggak akan pernah hilang. Makanya walihada kata Syekh Al-Jazairi, oleh karenanya wajib ala rusuli wad du'at as-sabru ala dzalik. Wajib bagi para rasul, wajib bagi para dai untuk bersabar. Dan di dalam ayat di atas, maksudnya surat Al-An'am ayat 10 itu, Allah menjelaskan bayan aqibat at-takdzib wal istihza. Itu balasan dari orang-orang yang mendustakan agama Allah ini dan mengolok-olok dakwah serta para penyuruh. Apa itu? Halakul kadzibin. Hancurnya, binasanya, berantakannya orang-orang yang mendustakan. Dan mereka orang-orang yang mengolok-olok. Jadi ini yang pertama. Yaitu model ujian dalam dakwah adalah istihza. Yang kedua, ujian dalam dakwah al-ittiham bil kadzib. Apa itu al-ittiham bil kadzib? Adalah
tuduhan kedustaan. Jadi bagaimana pembawa risalah ini dituduh berdusta, dituduh telah berbuat dusta. Makanya bagi orang yang membaca ayat, bagi orang yang membaca hadis, enggak kaget nih. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman, yu'taman fihi al-kha'in atau yu'ammin fihi al-kha'in, di mana orang yang berkhianat itu dianggap amanah. Ya kan? Wa yukhawwan fihi al-amin, dan orang-orang yang berkhianat dianggap sebagai orang yang amanah. Dibolak-balik. Jadi orang yang amanah dianggap pengkhianat, pengkhianat dianggap amanah. Kalau itu sudah datang, berarti ya misdaq qaulir Rasul. Benar ucapan Rasulullah sudah berlangsung dan sudah terjadi. Wa min suwaril hamalat al-i'lamiyah al-mas'urah allati yashunnuha al-a'da' ضد ar-rasul. Dan di antara peran, kalau dulu tuh kayak, dulu emang nggak ada media, tapi corong-corong mereka itu lewat apa? Lisan-lisan para khutbah, lisan-lisan para khatib, para orator, itu kayak media kalau hari ini. Gitu ya. Untuk mengcounter ya, atau membredel dakwah Rasul dahulu itu dan para dai, ittihamuhum bil kadzib. Jadi Rasul dan para dai itu dianggap pendusta. Wal iftira, atau orang yang membuat-buat, mengada-ada gitu ya. Orang-orang yang melakukan apa namanya? Ya, kekejaman. Kalau sekarang bahasanya adalah orang-orang dengan mental dan karakter yang kasar, intoleran gitu loh. Tashni' alaihim. Ya. Dan ini adalah itsaratus syukuk. Apa itu itsaratus syukuk? Mengakibatkan umat itu jadi ragu. Umat dibuat ragu. Oh, kenapa percaya sama orang-orang yang bohong gitu ya. Jadi umat dibikin ragu karena apa? Karena lisan-lisan mereka yang keji mengatakan bahwa para rasul ini adalah pendusta. Jadi sekali lagi saya katakan, itu udah ada dari zaman dulu. Buat kita yang membaca, buat kita yang mengkaji, kita nggak kaget. Jadi seorang muslim itu nggak kaget. Makanya saya katakan di awal tadi, kalau ada dai, ya, terus dia nyemplung dan nyebur, tapi dia nggak tahu hakikat jalan ini, ya suruh ikut dulu penataran jadi dai gitu kira-kira. Ya, itu ya. Jadi sekali lagi, ikhwati fillah jazakumullah wa iyyak, bahwa Allah mengatakan di sini di dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 40, wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Jadi mereka takjub. Takjub itu kaget. Kalau ada orang kagetan, saya kaget gitu ya. Saya kaget. Kayak orang-orang dahulu aja. Tatkala datang seorang pemberi peringatan, di antara mereka, dari golongan mereka, maksudnya dari, kalau negara dari satu negara, kalau bangsa dari satu bangsa gitu ya. Kaget mereka. Dan berkatalah orang-orang yang mengingkari jalan dakwah ini, hadza sahirun kadzdzab. Ini bukan rasul, tapi dia adalah penyihir dan pendusta sekaligus. Coba, la ilaha illallah. Sudahlah mereka tuduh sebagai penyihir, dituduh juga sebagai pendusta. Dan kerap kali memang sihir dan kedustaan itu sangat dekat gitu ya. Kenapa mereka mengatakan sampai sekeji itu kepada Rasul kita? Karena mereka meyakini inna Muhammadan yufarriqu bainal walid wa waladihi fawqa tafriqihi li qaumihi wa ashiratihi. Karena Muhammad, versi mereka, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, versi mereka atau mereka mengatakan Rasul itu mencerai-beraikan seorang anak dari ayahnya, seorang anak dari ibunya. Jadi memisahkan antara suami dengan istrinya. Bukankah itu kekuatan sihir? Sihir itu bermain di situ, ya, kekuatan sihir itu. Dan itu lebih dari bahkan kekuatan fanatisme kesukuan, ya. Kalau orang bilang gini, ayo
yang bukan Quraisy keluar gitu ya. Itu kan sukuisme gitu ya. Maka ini lebih dari itu katanya. Keyakinan mereka Muhammad ini kacau. Kenapa kacaunya? Bahkan seorang ayah dengan anaknya rela berpisah, seorang istri dengan suaminya berpisah dengan ajaran yang dibawa olehnya ini. Dan ini di Quran surat Al-Anbiya ayat 50, ayat 5 Allah mengatakan bal qalu adghasu ahlam. Mereka mengatakan ini adghasu ahlam. Ajaran Islam atau yang disampaikan Rasul ini cuma adghasu ahlam. Apa adghasu ahlam? Cuma dongeng aja atau mimpi, bunga tidur yang ia buat-buat. Balif tarah bal huwa sya'irun falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Dan dia bahkan kepiawaian menyusun kata, memilih diksi, menyampaikan orasi, itu bagian dari kekuatan sastra bahasa atau yang disebut dengan syair. Sampai segitunya. Apa kata Imam Al-Alusi? Al-Imam Al-Alusi mengatakan, lam yaqtasir qawluhum fi haqqir Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal hadha basharun mislukum, wa fi haqqin ma dhahara ala yadihi min al-Qur'an al-Karim, innahu sihr. Bal qalu 'anil Qur'an innahu tafalitu ahlam. Enggak cukup sampai mengatakan bahwa Al-Qur'an ini mantra, sihir, enggak. Malah tuduhan keji lagi Al-Qur'an ini cuma dongeng aja atau hasil dari mimpi seorang Muhammad saja yang kemudian disampaikan kepada orang-orang di Quraisy ya di kota Mekah dan orang-orang di Jazirah Arab pada umumnya. Jadi yang kedua ittiham bil kadzib. Yang pertama saya ulangi, ujian dalam dakwah itu istihza was sukhriyah. Cemoohan ya, bullying. Yang kedua ittiham bil kadzib. Itu tuduhan kedustaan. Yang ketiga yaitu at-ta'dzib bid-darbi wal jild. Sudah main fisik sekarang. Kalau tadi baru lisan yaitu disiksa dengan cara dipukul dan dicambuk. La ilaha. Ada yang diusir, ada yang dilempar batu. Begitulah dulu Allah mengabadikan di Quran surat Asy-Syu'ara di ayat 116. Kata Allah, qalu la in lam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Wahai Nuh, kalau engkau tidak menghentikan dakwahmu ini, niscaya engkau termasuk ke dalam orang-orang yang kami lempar. Kami lempar. Ya, kalau bahasa Betawi kami sambit. Jadi dilempar dengan batu. Ya. Disebutkan di sini dalam kitab Ar-Ruhul Ma'ani, al-marjumin itu yakni al-marjumina bil hijarah. Dilempar dengan batu dan itu dirasakan Nabi kita Muhammad SAW. Ya Nabi kita juga dilempar batu ya pada saat di Taif, berdarah keningnya, berdarah kakinya, sampai malaikat geram begitu kurang lebih bahasanya, menawarkan Rasulullah agar dilempar atau dibalikkan bukit-bukit di Taif karena Taif itu layaknya Cisarua gitu ya, banyak gunung-gunung, hawanya dingin. Kalau Rasulullah mau berdoa kepada Allah, maka malaikat ini siap untuk membalikkan gunung itu. Tapi Rasulullah tidak melakukan. Ya Rabb. Baiknya hati Rasulullah itu. Padahal Nabi Nuh saja sudah dikatakan gitu. Qalu la illam tantahi ya Nuh. Mereka berkata, wahai Nuh, kalau engkau tidak menghentikan dakwahmu ini, la takunanna minal marjumin. Niscaya engkau akan kami lempar dengan batu. Sudah mulai fisik kan? Ancamannya sudah fisik. Kalau tadi kan baru teror verbal saja. Disebutkan juga dalam Quran surat Hud ayat 91. Kali ini kepada Nabi Syuaib. Ancamannya. Qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul.
Wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak wa ma anta 'alaina bi'aziz. Jadi mereka komennya gini, wahai Syuaib, kami tidak memahami, kami tidak banyak memahami apa yang kau ucapkan. Benar, kami nggak paham. Justru kami melihat engkau itu orang lemah aja. Bukan seorang rasul, lemah. Katanya delegasi Allah, lemah, bukan siapa-siapa di antara kami. Walau la rahtuka la rajamna. Kalau bukan karena takaranmu itu, kami akan melempar kamu. Kami akan merajam kamu. Wa ma anta 'alaina bi'aziz, dan kau bukan termasuk orang yang mulia di antara kami. Coba lihat. Sampai seperti itu. Dan Ibrahim alaihissalam pernah berdialog dengan ayahnya Azar, niqashan mawdu'iyan ilmiyan yad'uhu fihi ila ibadatillahi wa tauhid. Di mana ini adalah obrolan penuh ilmu, obrolan ilmiah gitu ya. Tematis sifatnya, yang mana Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk bertauhid kepada Allah. Dikasih hujah-hujahnya. Ya kan gitu ya. Tapi tetap dengan penuh adab. Tetap dengan penuh akhlak ngobrol kepada ayahnya. Dan dia membahasakan dengan bahasa yang santun sekali. Dengan bahasa kalau kita bilang itu? Dengan bahasa yang penuh adab dan tata krama. Begitu ayahnya menuduh, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ayahnya bilang, wahai Ibrahim, apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhan kami? Apakah engkau benci kepada berhala-berhala kami? La in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kalau tadi Nuh kaumnya yang mengancam, kalau tadi Syuaib kaumnya yang mengancam mau dilempar, mau dirajam, mau disambit gitu ya, mau ditimpuk ya, istilahnya. Sekarang bukan orang lain. Yang mengancam itu adalah ayahnya sendiri yang bernama Azar. Siapa yang diancam? Yang diancam adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Khalilur Rahman, kekasih Allah yang bernama Ibrahim alaihissalam. Jadi kalimatnya, la illam tantahi, kalau engkau tidak menghentikan dakwahmu ini, celotehanmu, ngajak-ngajaklah bertauhid, ngajaklah menyembah Allah ini, ayah akan lempar engkau dengan batu. Ya Allah. Jadi bapaknya sendiri, ya, bapaknya sendiri, bukan orang lain. Makanya tantangan terberat dakwah itu dari internal, dari dalam keluarga sendiri. Pun sebaliknya, sokongan terbesar itu dalam dakwah adalah orang dalam sendiri, internal, keluarga. Jadi ada dua sisi yang punya kemungkinan yang sama. Yang menentang dakwah itu internal, kalangan sendiri, keluarga sendiri, atau yang mendukung dakwah itu adalah internal, kalangan sendiri. Lihat contoh yang mendukung dakwah dari kalangan internal. Siapa contohnya? Rasulullah didukung sama Khadijah, istrinya. Pada saat Rasulullah menggigil pulang dari Gua Hira, beliau mengatakan, Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku. Kemudian dibuat tenang dulu, setelah diselimutin, baru Khadijah radhiyallahu anha wardaha memulai bertanya, apa yang kau lihat gitu kan? Dan beliau mencoba untuk membesarkan hati suaminya. Wallahi la yu'dzikallahu abada. Demi Allah, Allah enggak akan pernah menghinakanmu mas gitu ya, kalau sekarang bahasa kita. Innaka latasilur rahim. Engkau tuh orang yang suka nyambung silaturahim. Wa tahmilul kal wa tu'inu ala nawaibil haq. Kau menolong orang-orang yang susah, kau memberi donasi, bantuan, mengulurkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Engkau pun memperjuangkan yang hak. Demi Allah, Allah nggak akan pernah menghinakan. Baik itu di satu sisi, kalangan internal mendukung dakwah. Di sisi yang lain, sama-sama posisinya istri.
Itu kan tadi Rasul kita. Sekarang istri dari seorang Rasul juga. Istri dari Nabi Nuh dan istri dari Nabi Lut. Dua-duanya enggak mendukung dakwah suami. Internal. Orang terdekat. Satu atap, satu kamar, satu selimut bahkan. Bahkan Allah abadikan dalam Quran surat At-Tahrim. Kata Allah, Daraballahu masalan, dan Allah memberikan perumpamaan. Ya. Lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir. Siapa yang diberikan perumpamaan? Yaitu istri dari Nabi Nuh dan Nabi Lut. Allah katakan, kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Mereka itu berada di dalam naungan dua nabi yang saleh, dua hamba Allah yang saleh. Itu bisa dibuka Quran surat 66 ayat 11. Dibacakan ayatnya. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا maaf, ayat 10-nya dulu ya. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ. Jadi Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir itu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Kedua orang ini, kedua wanita ini ada dalam naungan dua laki-laki soleh. Dua nabi, dua rasul. Gitu ya. فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Tapi ternyata mereka berkhianat. Nah, pengkhianatan mereka ini tidak bisa ditolong. Ya, tidak bisa ditolong. Tidak bisa ditolerir. Artinya apa? Keduanya tidak mendukung dakwah suaminya. Bahkan Nabi Lut istrinya, kan Nabi Lut disuruh keluar pagi-pagi ya sebelum subuh agar meninggalkan kampungnya ini, kaum Sodom ini. Kata Allah, wala yaltafit minkum ahad. Jangan sampai ada satu pun di antara kalian yang menoleh ke belakang. Udah pokoknya jalan aja, terus saja melaju. Istrinya menoleh. Istri dari Nabi Lut menoleh. Ini bukti bahwa apa? Dia tidak mendukung dakwah suaminya. Apa maksud dia menoleh? Dia ingin kasih kabar kepada kaum Sodom ini, kaum yang suka sesama jenis gitu ya, bahwa Nabi Lut ini keluar dari wilayahnya. Jadi sekali lagi tantangan terberat dakwah itu bisa dari dalam, sebagaimana supporting ya, supporter gitu ya, support system terkuat keluarga, support system terkuat dalam dakwah adalah keluarga. Nah, tinggal kita pinter-pinter dan berdoa kepada Allah memohon bantuannya agar keluarga kita dijadikan Allah sebagai support system kita dalam dakwah. Kalau enggak bahaya, ya kan? Suami yang pergi berdakwah gitu kan, istilahnya gitu ya. Kemudian kalau tidak dikuatkan oleh support system bahaya. Ini contohnya. Baik. Kemudian yang keempat, dan ini adalah yang terakhir, yaitu ibtila atau ujian dalam medan dakwah itu at-tahdid bil qatli wa tamkin. Kalau tadi baru dilempar batu, kalau tadi baru dirajam, sekarang ya itu pateni. Apa itu pateni? Pateni itu dibunuh, ancaman pembunuhan. Saat mereka lemah ya, hina ya'jiz at-tawaghit an man'id du'at. Mereka enggak berdaya untuk menghadang derasnya aliran dakwah ini, derasnya dakwah ini kepada masyarakat luas dan eksisnya dakwah di jalan Allah ini, maka mereka mencoba untuk memainkan cara yang terakhir. Dan ini caranya sudah kasar. Allah katakan di dalam Quran surat Ghafir ayat 26, waqala Fir'aun, berkata Fir'aun, Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Biarkan, kata Fir'aun,
biarkan saya bunuh Musa, dan dia minta sana sama Tuhannya. Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardil fasad. Kata Firaun, ini Nabi Musa ini, kalau saya nggak bunuh dia, bahaya. Dia akan mengganti ajaran nenek moyang kita, dia akan mengubah kebudayaan kita, dia akan mengubah kearifan lokal kita, gitu ya. Au yuzhira fil ardil fasad. Atau dia membuat kerusakan di muka bumi. Dia akan merusak. Itu kata Firaun. Dan ternyata diabadikan oleh Allah. Kemudian kalau hari ini, hari-hari mendatang, kita melihat semisal begitu ya, atau hal yang sama, maka bukan barang baru. Dan Allah telah mengabarkan di dalam Quran surat Ghafir ayat 26. Bisa dicatat itu ya. Kata Firaun, "Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah." Biarkan saya, jangan halangi saya untuk membunuh Musa. Gitu ya. Dan biarkan dia berdoa kepada Tuhannya, Rabbnya. Karena saya khawatir dia menggonta-ganti agama kita, keyakinan kita, isme kita, gitu ya. Au ayyudhira fil ardil fasad, atau dia ingin memunculkan kerusakan. Jadi agama ini dianggap sebagai perusak. Ya. Dan kalau ada orang-orang hari ini, entah dia berceloteh di kanal media sosial atau dia berceloteh di media televisi, media radio dan sebagainya, atau dia mungkin mengekspresikannya langsung dalam dunia nyata dalam bentuk offline, jangan kaget. Jangan jadi muslim kagetan. Kalau mereka kemudian sama mengkampanyekan, saya khawatir ini akan muncul kerusakan. Dia akan mengganti ajaran nenek moyang kita. Dia akan mengubah ya budaya kita, kearifan lokal kita dan sebagainya. Ya, ini udah pernah diucapkan Firaun. Ya, dulu. Jadi kalau mereka sudah lemah, nggak bisa berbuat apa-apa, sama ucapannya kayak Firaun. Zaruni aqtul Musa. Biarkan saya bunuh Musa. Gitu ya. Biarkan saya bunuh Musa. Itu kalimat akhir yang mereka mereka ucapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan itu di dalam Al-Qur'an di surat Thaha ayat 71. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Apakah kalian beriman kepadanya sebelum aku izinkan kalian? Kata Firaun kepada Bani Israel. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Sungguh dia ini adalah tokoh kalian, ketua kalian, maksudnya Musa, yang ngajarkan kalian sihir berarti. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Tahu nggak apa balasan dari karena kalian beriman kepada Tuhannya Musa dan mengimani ajaran Musa dan mengikuti agamanya? La uqatti'anna. Kalau akto itu memotong. Tapi kalau uqatti, bahasa Arab begitu, tambah harokat, tambah tasydid, tambah maknanya. La uqatti'anna, maksudnya kami cincang-cincang, itu kira-kira. Kami mutilasi tangan kalian. Kami cacak-cacak, kalau di tukang-tukang tukang daging ya. Kami potong-potong tangan kalian dan kaki kalian secara menyilang. Min khilafin. Wala usallibannakum fi juzu'in nakhl. Dan kami pasti akan menyalib kalian di batang-batang kurma. Jadi batang pohon kurma gitu ditaruh jasad-jasad ini untuk disalib di sana oleh Firaun. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Dan kalian pasti akan tahu nanti. Biar kalian jerah, biar kalian tahu siapa yang paling keras siksaannya dan siapa yang paling kekal, siapa yang paling eksis, kata siapa? Kata Firaun. Jadi ancaman kayak gini ini udah disampaikan oleh Firaun dulu. Bahkan sebelum Rasul kita dilahirkan. Jadi
Lihat. Kalau yang pertama tadi Musa itu mau dibunuh, sekarang yang mau ngikutin Musa, ya pengikutnya Nabi Musa. Bahkan kepada, ini ucapan juga diucapkan kepada penyihir-penyihir yang masuk ke dalam agama Nabi Musa. Apa yang dilakukan? Satu, taqti', itu mutilasi, cincang. Kedua, bukan cuma cincang, kaki tangan secara menyilang. Tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan. Disilang. Yang kedua itu. Yang ketiga, disalib. Jadi berat sekali. Berat sekali sebenarnya. Kalau kita lihat ya, bagaimana cara mereka adalah melakukan tahdid bil qatli wa tankid, yaitu ancaman pembunuhan dan ancaman untuk apa? Disiksa, penyiksaan. Ancaman penyiksaan dan pembunuhan. Fakhrul Razi, ulama, ya sekali lagi Ar-Razi di sini adalah Al-Imam Fakhrul Razi atau Fakhruddin Ar-Razi, menyebutkan dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, kata beliau, fihi i'tida'un biqtidarihi wa qahrihi wa ma'allafahu min ta'dzibin nas bi anwa'il 'adzab wa istid'afi Musa alaihi salam ma'al huzbi. Jadi ini sebagai sebuah apa? Sebagai sebuah ancaman serius dengan kekejaman dari seorang Firaun. Dan dia ingin membuat-buat azab dan siksa yang baru. Ya, dengan cara dipotong silang kaki dan tangan, ya. Kemudian apa? Dicincang-cincang. Jadi setelah dipotong nih, dicincang gitu loh, tangan dan kakinya, dipotong-potong, dibuat kecil. Terus diikat dia di pohon kurma dengan cara disalib. La ilaha illallah. Apa tujuannya? Istid'af Musa. Tidak lain dan tidak bukan semua itu untuk melemahkan dakwah Nabi Musa, agar Nabi Musa alaihi salam keluar dan meninggalkan dakwah ini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar Nabi Musa jerah dan tobat, tidak mau berdakwah lagi. Agar orang-orang yang mengikuti jalan Nabi Musa sudah kapok melihat ada orang-orang yang dibunuh. Atau ada orang-orang yang menyuarakan al-haq, diam dan bungkam karena apa? Ancaman pembunuhan atau ancaman mutilasi tadi. Jadi bukan barang baru sebenarnya ya. Seperti yang diucapkan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa, itu terus seperti Fir'aun mengucapkan kepada pengikut-pengikut Nabi Musa tadi. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga ini. Dan Al-Quran itu bukan kitab cerita, bukan. Al-Quran itu kalamur rahman. Sehingga kejadian belum ada pun sudah diterangkan. Dan kejadian masa lalu yang pernah terjadi pun tetap diceritakan. Maka kalau ingin kita tahu tentang bagaimana umat terdahulu untuk kebaikan kita di masa mendatang, baca Al-Quran. Ya, agar kita tahu bahwa Al-Quran ini bukan karya Muhammad SAW, tapi dia adalah kalamu Rabbil Alamin, Al-Alim Al-Hakim. Ya, dia ucapan dari Rabb semesta alam yang maha tahu, penuh hikmah. Dan Al-Quran ini bukan primbon istilahnya ya, apa namanya? Al-Quran bukan kitab untuk nebak-nebak, bukan. Al-Quran adalah kitab suci yang datang dari Allah, dan dia adalah bagian dari Allah, karena itu adalah kalamullah. Dan kalam adalah ucapan, dan ucapan adalah merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. 4 poin tadi sudah kita kaji, macam-macam
ujian dan cobaan dalam dakwah. Mudah-mudahan siapapun, ya, terutama kita yang berkecimpung dalam dakwah ini, mudah-mudahan kita mengambil pelajaran yang besar dari kajian kita pagi ini, dan kita bisa bersabar kalau kita mengalami ujian tersebut. Mungkin ada yang mau didiskusikan kah, atau ada yang silahkan kami kembalikan ke buktinya dan Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum Ustadz. Wa jazakallahu khairan untuk pencerahannya. Ini tentang berjuang di jalan dakwah ya Ustadz. Ternyata itu memang Ustadz sampaikan tadi, kalau seseorang yang sudah misalnya membuat dirinya ingin berdakwah di jalan Allah, itu berarti dia harus siap dengan tantangan-tantangan yang tadi Ustadz sampaikan ya, bahwa di dalamnya tuh ada ujian, gangguan, bahkan goncangan ya Ustadz ya. Goncangan ini kan yang kadang-kadang yang suka membuat kita lemah ya. Dan contoh-contoh yang Ustadz sampaikan tadi melalui Al-Quran itu luar biasa, bahwa memang sudah dialami semua. Artinya yang kita lihat zaman sekarang ini sebenarnya sudah ada semua terjadi pada Nabi Muhammad maupun Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin yang kaget buat kami ini yang kita nggak pernah tahu ayat-ayat tadi ya Ustadz ya gitu. Jadi masih wah ini kok gini, ternyata udah ada gitu. Ini udah dialami nama Nabi ini gitu ya Ustadz ya. Ini udah dialami oleh Nabi Nuh, Nabi Syuaib, dan Nabi Ibrahim misalnya gitu Ustaz. Baik Ustaz, saya ingin sebelum ada pertanyaan layar ingin berdiskusi sedikit Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan yang surat Toha ayat 71 yang Fir'aun itu mengatakan emang kamu mau ikut Nabi ajaran Nabi Musa udah saya izinkan gitu kan, ibarat kasarnya bahasanya gitu ya Ustaz ya. Nah, kemudian barang siapa dia bilang yang berani berpindah maka akan saya tadi mutilasi ibaratnya gitu ya Ustaz ya, dengan cara yang sadis tentu. Nah, pertanyaan saya gini Ustaz, istrinya Fir'aun, Asiyah itu kan dia pengikutnya Nabi Musa ya Ustaz itu. Apakah dia aman dari sikap suaminya ini yang mutilasi atau gimana Ustaz? Iya, pertama begitulah ya. Kita juga belajar. Ini out of the box dari kajian kita ya, tapi menarik karena ditanyakan. Jadi Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, bertekuk lutut sama Cleopatra, gitu ya. Kemudian Hitler yang punya Nazi itu begitu kejamnya dia, tapi bertekuk lutut juga kepada Maria. Dan ternyata Firaun pun yang menepuk dadanya, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Dan dia juga katakan la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhli wa la ta'lamunna man ashaddu minna azaban wa abqa tadi ya. Dia kan sesumbernya begitu tadi. Dia bilang, aku potong, aku mutilasi, aku salib gitu ya. Agar kalian tahu siapa yang azabnya paling dahsyat. Kalahnya sama perempuan. Ya kan? Kalahnya sama perempuan gitu. Bahkan waktu dia mengeluarkan instruksi kepada seluruh warganya agar mengeluarkan anak bayi laki-laki yang dilahirkan karena ingin disembelihnya, atas bisikan guru spiritualnya atau pembisik spiritualnya, bahwa anak laki-laki ini bisa mengancam kedudukannya kelak, karena begitu takwil mimpinya. Kan semuanya bayi laki-laki yang lahir dibunuh kan sama Musa. Wa yastahi nisa'akum, dan dibiarkan hidup bayi perempuan. Tapi begitu Allah katakan bahwa aniqdhi fihi fil yammi falyulqihil yammu bis-sahil, larungkan di laut, ya kan? Nanti apa namanya? Ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. Nanti akan diambil Musa ini oleh musuhku, kata Allah, dan musuhnya, calon musuhnya Musa. Itu kan sempat apa namanya? Sempat mau dicincang itu Musa kecil. Tapi lagi-lagi kalah Firaun. Karena apa? Karena Asia bilang jangan.
asa yanfa'ana, ya. Jangan. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagiku. Ya, jadi Firaun kalah lagi di situ sama istrinya, gitu ya. Dan di sini kita tahu bahwa itu tadi kalau ditanya apa enggak dicincang-cincang istrinya. Saya khawatir malah balik dicincang gitu ya Firaun itu sama Asia istilahnya, tapi kan enggak gitu. Malah justru di akhir dari surat At-Tahrim, Asia berdoa kepada Allah. Dan ini mungkin salah satu dari cara Allah mengijabah doanya. Wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Apa katanya? Ya Allah, selamatkan aku dari kekejaman Firaun dan bala tentaranya, dan selamatkan aku dari kekejaman orang-orang zalim. Jadi ya. Jadi itu sekali lagi saya katakan, di samping doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya kekuatan laki-laki bertekuk lutut lah, kira-kira begitu menurut tadi beberapa cerita ya, termasuk seorang Firaun ya, yang menepuk dadanya, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Allahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Satu lagi Ustaz, ingin konfirmasi aja dari ayat yang tadi, yang Toha 271 tadi, di ujung ayat tadi, Ya. Fir'aun kan berkata bahwa nanti kalian tahu deh siapa yang di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Ini dia membandingkan diri dia sama Robnya Musa atau sama siapa nih Ustaz? Sama Robnya Musa, Hmm. sama Allah. Tapi kan makanya kemudian Allah hina ya di Quran surat Yunus ayat 90-91 itu ya. Iya, iya. Al-yawma nunajjika bi Bukan. badanika litakuna liman khalfaka ayat. Ya, kalau dia menghilangkan organ tubuh, kalau Allah enggak dihilangkan sama Allah. Firaun disiksa Allah dengan tidak dihilangkan. Bahkan kata Allah, aku selamatkan engkau dari kepunahan dan kehancuran. Agar apa? Agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang peninggalmu. Coba lihat. Jadi ya dia yang nantang Allah, siapa yang lebih keras azabnya, ternyata azab Allah lebih keras daripada azabnya. Gitu ya, Allah a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, pencerahannya, Gitu. alhamdulillah alamin. Nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Uti Farah. Mungkin nanti pertanyaan boleh ya Ustadz ya, misalnya tidak berkaitan mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan di seputar Ramadan atau di malam Lailatul Qadar terakhir ya Ustadz ya. Ya, silakan Uti Farah. Ya, Utivinya, jazakillah khair. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, itu tadi kan yang Ustadz jelaskan yang 4 tadi ya, yang model ujian dalam berdakwah itu yang diterima oleh si pendakwah gitu ya Ustadz. Nah, Ya. Misalnya nih kita biasanya kalau waktu baru-baru hijrah itu ya Ustadz, itu kan begitu kita tahu ilmu baru, itu kan kita kayaknya semangat gitu, ingin menyampaikan ke keluarga atau teman-teman dekat gitu. Nah, jadi agak kesan sedikit memaksa juga biasanya kita, agar mereka mengikuti apa yang kita sampaikan gitu. Padahal kan sebenarnya dalam berdakwah itu kan kita juga memang butuh kesabaran ya. Dan berarti itu sebenarnya bagian dari ujian kita juga yang menyampaikan ya Ustadz ya. Maksudnya yang kita pengen orang tuh ngikutin gitu loh Ustadz. Itu gimana tuh Ustadz? Betul. Jadi kalau ditanya apakah itu ujian kesabaran, makanya di salah satu surat tuh, di surat Al-Ghasyiyah ya kalau nggak salah, Allah katakan lasta alaihim bimusaytir. Engkau itu wahai Muhammad bukan pemaksa. Ya, makanya dakwah itu kan mengajak, tidak mengejek. Gitu ya. Dakwah itu merangkul, tidak memukul, gitu kan. Jadi begitulah tabiat dakwah. Saya pernah bilang kemarin, malam keberapa? Malam ke-25 versi Indonesia ya, di Masjid Al-Azhar itu, Kebayoran. Saya bilang, dakwah itu adalah sebuah perbuatan mengajak orang lain yang belum tentu orang lain itu mau diajak, gitu. Dakwah itu adalah sebuah perbuatan memperhatikan dan ngurusin orang lain, yang mana orang lain itu belum tentu mau diperhatikan dan diurus, gitu.
Coba aja kalau kita ajak urus saja dirimu sendiri lah gitu. Itu kan itu ya. Itu kan bukankah sering kita dengar gitu. Makanya harus ada seat belt istilah saya gitu ya, atau tameng atau apa ya, ya sabuk kesabaran lah tepatnya gitu. Sabuk kesabaran yang kita siapkan untuk mengantisipasi kalau kemudian ada hal-hal yang kita tidak harapkan terjadi gitu ya. Sekali lagi biar kita tahu, sekali lagi adalah merupakan sunnatullah fil kaun, di alam raya ini, bahwa dakwah ini ya bukan apa ya, bukan jalan yang mudah-mudah banget, bukan. Oke, katanya kalau ada yang bilang jalan dakwah mudah, padahal Allah mengatakan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan berikan di punggungmu beban yang berat, beban dakwah namanya kata Allah. Terus ada yang bilang enggak kok, enteng-enteng aja. Kasih tahu sama orang ini berarti dia salah jalan. Jangan-jangan dia salah jalan. Dakwah ini bukan sekedar tentang tepuk tangan, ya, bukan. Dakwah ini bukan sekedar ketawa lepas para mad'u, yaitu para target dakwah, bukan. Tapi kadang-kadang dakwah ini harus meninggalkan keluarga, ya. Dakwah ini harus ya meneteskan air mata, ya. Dakwah ini harus mengangkat kedua tangan, melangitkan doa kepadanya. Dakwah ini harus apa? Harus kadang-kadang ya, ya apa ya? Keluar dari zona nyaman, ya. Pergi ke pedalaman, pergi ke hutan belantara, pergi ke tengah lautan, dakwah, ya. Makanya pernah ada yang ngomongin gitu ya, ini Ahmad Ridwan sih ngomong aja dia, udah di TV aman, dia nyaman gitu. Saya bilang dia nggak tahu bahwa ada syiar kami, nahnu du'at qabla kulli syai. Syiarnya adalah kami adalah dai sebelum segala sesuatu. Maksudnya apa? Sebelum masuk di TV pun kami sudah dakwah ke pedalaman, Kalimantan, ke Papua, ke tengah laut gitu ya. Kami tinggalkan istri dan anak-anak. Itu syiar kami. Nahnu du'at qabla kulli syai. Dan TV cuma media gitu ya. Nggak mutung, kalau nggak dipanggil, nggak ngoyo terus menjapri, tolong dong panggil saya. Nggak begitu. Nggak gitu. Bismillah aja ya kan. Karena cara berpikir kami, kalau itu menjadi media, kita harus maksimalkan sebaik mungkin. Mungkin kalau ruang Zoom ini yang dengar puluhan sampai ratusan orang. Tapi kalau di TV misalkan, sekali ngomong dengan durasi yang sama, bisa didengar oleh jutaan orang. Kan gitu doang. Tapi kemuliaan dan keikhlasan, Allah yang maha tahu. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Gitu Bu Farah. Iya Ustadz. Pokoknya berarti sebelum berdakwah tuh kita harus ini ya Ustadz, maksudnya di dalam hati tuh pokoknya aku cuma menyampaikan nih gitu. Kadang agak-agak ini juga soalnya agak-agak aduh kayaknya nih harus nurut nih, harus ngikut nih gitu. Apalagi keluarga Ustadz, anak-anak gitu kayaknya harus langsung juga gitu ngikut, atau misalnya kita ke suami gitu Ustadz, kayaknya harus suami pun sama nih kayak kita nih, harus sama nih gitu. Gitu sih biasanya Enggak, Ustadz. kalau itu mungkin babnya adalah tentang apakah kita punya wewenang apa enggak kan gitu. Kalau anak iya dong gitu. Tapi Ya. kalau misalkan lebih luas lagi, di mana mungkin cakupannya lebih jauh, ya kita kan paling paham lah mengukur diri siapa Iya, kita untuk mereka kan gitu ya. Tapi iya, tetap kita punya kepentingan, makanya kita dakwah. Allah. iya Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Sekarang kita masuk ke pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya suka share tentang tausiah dan link, tapi ada yang protes di WA keluarga. Nah, karena menurut mereka tuh kalau keluarga itu agama itu urusan pribadi masing-masing gitu. Nah, tapi saya kadang tetap share tentang dakwah gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, kapan kita harus share, kapan harus berhenti dulu, dan kira-kira kalau tingkatan keimanan seperti ini, apa yang kira-kira yang mengena untuk di-share di keluarga ini tadi, di WA grup keluarga Ustaz? Apa ya, saya katakan sesekali
nggak dibombardir terus lah dengan atas nama ini kajian, ini share dakwah. Sesekali kan kita juga ada namanya ketawanya, apalagi ini grup keluarga kan. Sesekali ada candaannya. Itu kecuali memang ini isinya grup kajian. Grup kajian pun kadang kalau saya selipkan gitu ya, hal yang mungkin nggak melulu tentang kajian gitu loh. Kenapa? Rasulullah waktu menegur Abu Bakar yang ingin menegur seseorang yang sedang main-main batu gitu ya di masjid. Kata Rasulullah ke Abu Bakar, biarkan wahai Abu Bakar. Agar orang tahu bahwa di agama kita anna fi dinina yusrun. Ya. Jadi ada apa namanya? Ada kelonggaran, nggak kaku di agama kita, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah makanya apakah tiap hari dibombardir, diberat, ya orang kan juga mungkin bosan kali gitu ya. Ya apalagi ini grup keluarga. Atau waktu apakah ya 2-3 hari sekali ataukah 1 pekan sekali. Misalkan apakah setiap Jumat kita kasih share tentang dakwah gitu ya, ajakan untuk berinfak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Iya, kita harus lihat-lihat waktu juga ya Ustadz. Dan kalau misalnya ada yang kalau misalnya ada keluarga yang kira-kira kurang setuju atau gimana, ya mungkin harus lihat artikel yang memang ini ya Ustadz, yang maksudnya yang jangan terlalu berat gitu, yang ringan gitu ya. Betul, karena setiap tempat ada ucapannya dan setiap ucapan ada tempatnya. Likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Gitu katanya. Iya Ustadz. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, surat dalam Al-Quran itu kan turunnya secara bertahap dan tidak berurutan. Nah, sejak kapan Al-Quran itu menjadi mushaf seperti sekarang ini? Ya, Al-Quran dibuat jadi mushaf itu pada saat zamannya Utsman bin Affan, gitu ya. Yang seperti sekarang ini sih belum. Ya maksudnya kalau kayak sekarang sih mungkin sejak zaman penulisan khat-khat di zaman para daulah ya Umayyah dan Abbasiyah. Utsman pun baru dalam bentuk mushaf, tapi belum ada titik, belum ada harokat, apalagi warna-warna gitu ya. Jadi kalau yang dimaksud seperti mushaf sekarang udah canggih lagi mushaf sekarang. Sudah ada penanya gitu ya. Pena kemudian dipencet keluar suara syekh siapa ya, imam siapa. Kalau dulu enggak, zaman Utsman itu baru ya modifikasi dalam bentuk mushaf, buku begitu. Tapi tidak ada harokat dan tidak ada titik. Gitu. Barulah kemudian pada zaman Ali, kalau tidak salah ada seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, itu menaruh dan meletakkan titik untuk pengamat. Coba jasa naruh titik aja, sampai kita bisa membedakan ba itu titik 1 di bawah, ta itu titik 2 di atas gitu ya. Itu pahalanya. Setiap kita baca berapa ribu kata gitu ya di dalam Al-Quran. Dan kita baca mungkin udah berulang kali khatam dan berapa miliar orang yang membaca. Makanya jangan pernah mengecilkan amalan ya. Dan jangan pernah bahasanya apa ya? Jangan pernah merasa enggak cuma segini doang, enggak. Karena kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan amalan itu yang paling ikhlas dan paling diterima Allah. Itu ya, Allah alam bisawab. Ya Ustadz, Ustadz kalau susunan surat dan ayatnya itu Ustadz, itu di ininya kapan Ustadz? Maksudnya di rangkumnya, jadi misalnya ini masuk di surat ini gitu kan, turunnya kan bertahap tuh Ustadz. Di zaman Rasul sudah dikasih tahu sama Rasulullah. Rasulullah bilang gini, uktub hadhil ayah baina kaza wa kaza. Misalkan Rasulullah bilang, tulis ini di antara ayat ini dan ayat ini. Gitu. Sudah ada. Cuma kan penulisannya dalam bentuk pelepah kurma, kulit hewan, di bebatuan gitu kan. Barulah kemudian karena Rasulullah sudah wafat, kemudian waktu perang memerangi orang-orang murtad dan nabi palsu itu, ada 70 penghafal Quran meninggal dunia gitu ya.
Maka Umar gelisah. Umar akhirnya memberi saran kepada Abu Bakar untuk mengkodifikasi Al-Quran. Gitu ya. Cuma kan itu pekerjaan berat. Ditunjuklah Ubay bin Ka'ab untuk melakukan itu. Jadi Ubay tiap hari berdiri di depan pintu masjid untuk menunggu. Dan Ubay bersama sahabat yang lain ya, termasuk ada Umar. Menunggu siapa-siapa yang punya hafalan, diuji kebenaran hafalannya baru ditulis. Gitu. Ditulis, dibukukan di zaman Abu Bakar. Cuma kan masih banyak itu yang membacanya dengan riwayat-riwayat berbeda-beda. Ya, bahkan Ubay pun merasa keberatan. Andai aku diperintahkan untuk memindahkan gunung, rasanya lebih mudah bagiku ketimbang aku mencatatkan Al-Quran, kata dia. Nah, tapi baru di zaman Utsman membukukannya di satu mushaf di bawah satu model penulisan. Maka yang lain dimusnahkan oleh Utsman dengan cara dibakar, gitu ya. Nah, setelah ditulis, dititipkan lagi mushaf itu di rumah istri Rasulullah, anak Umar yang bernama Sayyidatina Hafsah, ya, bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gitu ya. Allahu a'lam. Iya, Ustadz. Nah, Ustadz, kalau disebut mushaf itu kan Ustadz misalnya ya satu buku Al-Quran gitu ya, Ustadz. Nah, sekarang kan tuh ada aja Ustadz yang Al-Qurannya per juz tuh Ustadz. Nah, itu termasuk mushaf juga kan ya Ustadz ya? Yang per juz satu juz gitu Ustadz. Jadi nggak satu buku dari Al-Fatihah gitu loh Ustadz. Sampai ayat terakhir gitu. Termasuk Ya, itu Ustadz. namanya mushaf ajza istilahnya, mushaf per juz gitu ya. Ada yang 1 juz, ada yang per 5 juz, per 10 Iya. juz. Jadi berarti sama ya Ustadz ya? Sama. Yang mushaf Iya. sama. Yang pokoknya kalau yang bukan mushaf tuh kalau kita baca lewat handphone atau lewat media gitu lah Ustadz ya. Maksudnya kayak atau tab gitu ya Ustadz. Itu yang tidak disebut mushaf ya berarti Ustadz ya? Ya mushaf itu juga cuma dalam bentuk digital kan gitu. Cuma pada saat kita bahasanya apa ya, mau masuk kamar mandi kan berlaku hukum itu kan gitu ya. Kita tutup, kita biarkan terbuka dalam bentuk tulisannya kan gitu. Cuma dia karena dia pakai handphone atau gadgetnya lain, dia jadi cuma sekedar viewer aja. Manakala aplikasi itu kita tutup, berarti kan kita sedang tidak membawa mushaf itu, betul ya? Kayak gitu. Oh iya. Tapi kalau kita membukanya ya berarti kan itu berlaku hukum mushaf, yang artinya nggak boleh dibawa ke kamar mandi karena itu bukan tempatnya kan gitu. Allah alam. Iya Ustaz. Ya jazakallah khair Ustaz. Ya Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau bertanya tentang zakat fitrah. Nah, ukuran zakat fitrah kan biasanya itu kan biasanya satu orang tuh satu syok gitu. Tidak boleh lebih. Apakah maksudnya harus persis atau boleh lebih, Ustaz? Karena sesuai dengan dalilnya Rasulullah memberikan ukuran zakat fitrah itu sebanyak 1 syok gandum, gitu, Ustaz. Ya, pertama gini ya, kenapa kalau kita lihat agama kita itu selalu itu di batas minimal yang mana kita bisa ngerjain gitu. Contoh, kurban 1 cukup untuk 1 keluarga kan gitu. Haji sekali dalam setahun, itu hal-hal yang minimal. Tapi boleh nggak kalau seorang itu dia berkurban atas nama suami 1, atas nama istri 1, atas nama anak-anaknya 1, karena dia punya rezeki yang memang berlimpah? Jawabannya boleh nggak? Boleh. Boleh, gitu kan? Cuma kadang-kadang ada yang menyalahkan perbuatan itu. Oh enggak, itu enggak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah 1 keluarga, 1 kambing untuk 1 keluarga. Itu hal yang minimal yang Rasulullah kasih. Makanya waktu ada orang yang bertanya tentang haji contohnya, ya Rasulullah, fi kulli amin ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah diam, karena kan Rasulullah kasih yang paling minim gitu. Ya. Tapi dia nantangin yang bikin dirinya sulit. Dan Rasulullah menjawab, "Lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum."
Kata Rasulullah, kalau aku katakan iya setiap tahun, niscaya engkau akan kesulitan dan berat bagimu. Gitu. Kenapa? Wong sekarang sekali seumur hidup aja, ada yang belum pernah haji, ada yang harus jual tanah, ya kan? Ada yang gusuran rumah, gitu ya. Gimana kalau tiap tahun? Belum lagi karena perjalanan faktor apa fisik, gitu ya. Banyak faktor. Makanya disunahkan kalau mau mengulang lagi itu di tahun kelima setelah kita pergi haji, nggak setiap tahun. Pun kalau dalam antrian normal ya ONH biasa, itu kan yang biasa saja yang belum pernah haji itu apa? Masih nunggu antrian 15 sampai 20 tahun gitu ya. Masih diulang tiap tahun gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kalau ditanya boleh nggak? Boleh. Katakan kita mengeluarkan itu misalkan gitu ya, seharga kalau dihargain itu misalkan 100.000. Tapi kita mau melebihkan nih, maka yang lebihan itu jadi sedekah tatawu, sedekah sunnah gitu. Nggak masalah. Gitu ya, nggak masalah. Allah. Kayak tadi berkurban, Rasulullah itu pernah berkurban 100 ekor unta loh. Selalu yang dibaca satu keluarga cukup ya, satu kambing. Ya, ini dalil orang yang ya katakan ekonomis kayaknya. Padahal Rasulullah pernah menyembelih dengan tangannya sendiri puluhan ekor unta. Dan selebihnya, kalau nggak salah, Rasulullah menyembelih 36 ekor kalau nggak salah ya. 64-nya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib dan Allahu a'lam. Ya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah. Ustadz, kalau ada orang yang sedang di luar negeri dan di sana tidak ada sarana untuk menyalurkan zakat, bolehkah zakat fitrinya dibayar di Indonesia dan jumlah zakatnya tetap sama seperti hitungan kita di Indonesia? Dia makannya di Indonesia apa di Saudi? Atau dia makannya di Indonesia apa di Amerika? Pasti beda lah. Makanannya sana dengan makanan sini. Gitu. Jangan sampai, maaf ya, gaji bule tapi keluarin zakat nilai pecel lele. Jangan. Itu terlalu hitung-hitungan sama Allah. Saya malah pernah katakan ke jamaah saya, dia orang Jember. Orang Jember cuma sudah mengantongi green card di Australia. Waktu itu dia kerja di perusahaan minyak Santos ya namanya. Saat saya canda selesai kajian zuhur waktu itu, saya bilang, Pak, Bapak mah enak ya. Enak kenapa Ustaz? Iya dong. Kan rezekinya rezeki bule. Tapi selera pecel lele. Karena orang Jawa kan gitu ya. Orang Jember. Ketawa dia. Candaan saya. Nah, jangan dibalik. Gaji sana gaji bule. Tapi ngeluarin zakat ya nilai pecel lele. Aduh. Jangan gitulah. Malu kita sama Allah. Ya. Malu kita. Allah alhamdulillah. Boleh kita salurkan ke Indonesia atau negara lain. Boleh. Iya Ustadz. Ustadz, tapi berarti kalau misalnya dia berarti kalau dia di luar negeri kan disalurkan di sini kan berarti dia transfer ya Ustadz. Nah itu kan berarti bukan bukan dia membeli beras atau gimana tuh Ustadz maksudnya? Kan kalau kita kan bahan pokok kan biasanya kan kalau zakat fitrah itu kan. Nah itu gimana Ini tuh pertama, Ustadz? tolong dudukan masalah. Ada khilaf di antara ulama tentang zakat dengan nilai atau zakat dengan bendanya. Kalau kita di Indonesia misalkan beras, kalau di luar negeri mungkin gandum, gitu ya. Maka sebagian merojihkan, menguatkan bahwa zakat fitri itu zakat makanan. Maka ya, kalau kaitannya kita makan beras, keluarkan berasnya gitu. Itu maksud saya. Tapi saya mau katakan itu dua pendapat ulama memang ada. Tapi kalau ditanya tentang mana yang lebih kuat adalah yang mengeluarkan bendanya. Nah kemudian bukan berarti yang satu nggak ada pendapatnya. Ada itu pendapat Abu Hanifah. Nah yang perlu kita ketahui lagi, ini perlu diketahui. Terkadang kita nitip itu untuk dibelikan, gitu loh. Makanya sejumlah DKM masjid menyiapkan dulu dengan
sistem pengadaan konsinyasi istilahnya. Diambil dari vendor, misalkan 10 ton gitu ya untuk persiapan zakat fitri. Nah nanti kita cuma ditolongin beli gitu loh sama DKM. Ya, ditolongin dibeliin gitu loh. Dan itu lebih efisien gitu menurut saya gitu. Itu contoh gitu, itu contoh. Tetap ibu mengeluarkannya adalah mengeluarkan zakat dalam bentuk bendanya, bukan nilai dari benda itu berupa uang, gitu ya. Ya, yang pakai uang pun tadi yang disebut dengan qimah dalam bahasa kitabnya, itu pun ada pendapat ulamanya dalam hal ini adalah gitu ya. Allah alam bisawab. Ya Ustadz, ya jazakallah khair Ustadz. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Jika saat beribadah, maaf Ustadz. Tadi Ustadz ini yang bertanya tadi Ustadz nanya lagi nih Ustadz. Nah, jadi berapa besaran yang harus dikeluarin kalau dia itu berada di luar negeri, gitu Ustadz? Yang tadi itu Ustadz. Kan kalau kita kan 3,5 liter beras nih. Nah, kalau dia berada di luar negeri, jadi supaya tadi itu Ustadz, supaya nggak yang yang kurang dari nilai mata uang dia sana lah gitu loh Ustadz. Supaya nggak pecel lele Ustadz, maksudnya gitu. Iya, maksudnya itu. Ya tinggal dikeluarkan dengan nilai yang misalkan kalau 1 kilo beras di Amerika misalkan nih ya $3 gitu ya, contohnya $3 1 liter. Berarti kalau dia 2,5 kilo gitu ya, atau setara dengan 3, ya kalau nggak salah ya 2,5 kilo setara dengan kurang lebih 3,5 liter gitu ya, tinggal dikalikan gitu. Nah tinggal nanti diberitahu ke panitia, ini uang zakat saya gitu. Seperti itu sih, semudah itu insya Allah. Oh iya Ustadz, pokoknya yang penting jangan sampai kurang ya Ustadz. Makanya penting memang kita lebihkan saja. Gitu ya, lebih boleh kurang jangan, dan ngurang-ngurangnya juga nggak gitu ya. Rezeki boleh kok zakat pecel lele gitu istilahnya. Ya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Ya baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Sebentar, mana tadi? Tuh ada orang Jerman tuh, komen tuh. Ada orang Jerman. Ditetapkan. Oh iya, ini katanya selama ini bertahun-tahun kirim ke Indonesia standar dengan makanan harga di Swiss. Karena bisa dapat banyak di Indonesia. Langsung didaftarin ke masjid dalam bentuk uang, nanti masjid yang belikan beras. Di Swiss kami standar 10 franc ya. Franc Swiss ya, jadi pokoknya sesuai dengan ini ya Ustadz ya, di sana aja berapa, jadi kita jangan ngikutin dengan yang di Indonesia harga cuma 3,5 liter tadi ya. Ya baik Ustadz. 3,5 liternya kadang-kadang malah 3,5 liter beras bulog lagi, na'udzubillah. Ya udah, kalau memang makannya Bu Mutia di Swiss, ya ikutin harga sana gitu standarnya. Kalau siapa tadi yang di Jerman, ya ikutin harga sana. Kalaupun nanti kita mau jalurkannya di Indonesia, ya tinggal nanti pihak pengelolanya kan bisa dapat misalkan jadi dari setengah karung jadi 1 karung contohnya. Karena kan itu karena lebih besar. Ya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Ya, pertanyaan lagi Ustadz. Jika saat beribadah dalam malam Lailatul Qadar, saat itu ada Ustadz memberi kajian live. Mana sebaiknya ibadah yang dilakukan, tahajud, tilawah, mendengarkan kajian, atau memakan waktu sampai hampir subuh? Jadi maksudnya mendengarkan kajian, atau kita tilawah sendiri, atau kita tahajud, berzikir sendiri gitu Ustadz. Mana Ustadz yang sebaiknya, yang lebih baik Ustadz? Ya pertama saya ingin dudukkan dulu masalah kajian di dalam malam-malam 10 terakhir. Itu nggak ada masalah. Karena di antara yang membolehkan Imam Malik kalau tidak salah. Nah cuma apakah kemudian yang sebaiknya yang mana? Kadang bagi sebagian orang yang terbaik adalah dia dibimbing. Bagi sebagian orang. Tapi bagi yang lainnya
adalah berkesendirian, gitu ya. Tapi tidak menafikan bahwa amalan yang sifatnya jama'i dikerjakan. Contohnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan di masjid-masjid lainnya di dunia ini, itu menggelar salat tahajud berjamaah. Bahkan di Haram itu yang saya tahu, ya kemarin juga saya baru pulang dari sana, itu biasanya tarawih, witir langsung kunut biasanya. Tapi kalau masuk 10 terakhir, itu witir nanti diakhirkan sekaligus kunut witir di saat tahajud. Artinya ada jamaah lagi nanti yang dilakukan jam 12:30 sampai 3:30 kurang lebih kalau nggak salah. Pokoknya jam 3:30 udah mulai itu kalau nggak salah sampai jam 3:30 jelang waktu sahur. Dan itu kan berjamaah juga. Nah bedanya apa? Kajian juga berjamaah kan gitu ya. Nah jadi saya katakan sekali lagi, kadang memang ada yang perlu bimbingan gitu ya, ada yang butuh kesendirian, silakan. Dan yang kesendirian, sok mangga we gitu ya kalau bahasa Sundanya, silakan aja. Dan apalagi juga kata para ulama ini saatnya untuk kontemplasi. Kalau untuk kontemplasi ya sendiri-sendiri kan gitu ya, untuk muhasabah diri, ya, untuk apa namanya, merasakan ya Allah setahun ini saya begini kan gitu. Ya, jadi artinya apa? Ya silahkan aja. Saya tidak bisa mengatakan mana yang terbaik gitu. Ini enggak. Karena toh buktinya sholat berjamaah itu kan tidak dalam hal kesendirian kita, tapi malah beramai-ramai. Tapi kan itu sholat Ustaz gitu ya. Ya maksud saya letak persamaannya sama-sama dilakukan rame-rame gitu ya. Kajian pun juga. Kadang-kadang ada orang yang nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Banyak loh yang kayak gitu. Atau harus ada bimbingan. Nah itu. Tapi menurut saya mungkin kalau mau dua-duanya, karena kan ada kaidah mengatakan al-jam'u ahsan minat tarjih, ya. Menggabungkan lebih baik daripada mengambil satu dan meninggalkan yang lainnya. Ya kalau bisa dua-duanya kan kenapa tidak? Tarawih berjamaah gitu ya. Setelah itu istirahat, bisa dengan tilawah, bisa dengan apalah, berzikir. Nanti ada kajian lagi misalkan 1-2 jam. Kemudian istirahat kalau mau tilawah lagi, berzikir lagi, apalah lagi. Baru di penghujung nanti ada apa namanya? Ada qiyamul lail. Saya rasa itu tentang bagaimana memvariankan kegiatan di malam-malam 10 terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, jadi kita sendiri yang tahu kemampuan diri kita lah maksudnya gitu ya Ustadz ya. Maksudnya kita kadang kan misalnya gini, kita bangun sendiri baca Al-Quran misalnya dari jam 1 misalnya. Kadang tuh tiba-tiba yang bisa ngantuk banget gitu Ustadz ya kan. Sambil berzikir juga tiba-tiba ngantuk. Nah begitu dengar kajian, akhirnya bisa fokus sambil catat gitu. Jadi tapi kita sambil kajian sambil istighfar boleh ya Ustadz ya? Sebenarnya dalam kajian itu, kalau yang saya baca dalam kitabnya Imam Ibnu Jama'ah, Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, fokus saja kajian. Kadang ada orang yang kajian di pojok sono, ada yang lagi tilawah, itu malah nggak sopan. Kalau mau tilawah, jangan di tempat kajian itu. Maksudnya pilih tempat yang nggak terlihat oleh pemateri. Ini di antara adab kita yang kurang. Kita pengen katanya tilawah, orang lagi kajian, lagi kultum dia tilawah, itu nggak tahu adabnya. Saya katakan itu nggak tahu adab. Kalau dia tahu ilmunya, kalau dia tahu adab dan tahu ilmunya, dia tinggalkan tilawah itu, dia dengarkan kajian. Karena apa? Karena kajian yang cuma sesaat itu, kata Imam Ibnu Jama'ah, lebih baik daripada engkau sholat 1000 rakaat. Bayangkan gitu ya. Malah kadang-kadang ada yang mengganggu, lagi ada kajian dia sholat sendiri-sendiri. saya suka mengelus dada, ya Allah gitu. Tapi bukan berarti saya sombong untuk sayang gitu loh. Niat dia untuk sholat gitu ya, tapi dia nggak tahu bahwa justru bersimpu di majelis ilmu lebih besar faedahnya. Ya, lebih besar daripada sholat alfu rakaat. Kata para ulama 1000 rakaat. Ada yang sanggup nggak kita sholat 1000 rakaat? 23 aja kita nyari yang 11 rakaat kan gitu. Itulah kira-kira. Oh iya, iya Ustadz. Jadi ya kalau lagi kajian ya kita fokus kajian. Kalau mau ya kita keluar dari itu, misalnya kita Cari tempat kajian yang lebih ya. lah,
mengganggu yang lain dalam arti Iya. mengganggu pandangan mereka gitu. Iya. Iya, Ustadz. Baik, Ustadz. Jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Apakah bisa disatukan niat antara sholat tahajud dan sholat taraweh apabila melaksanakan sholat tarawehnya di sepertiga malam terakhir? Misalnya dia nggak melakukan setelah Isya tapi jam 2 malam gitu, Ustaz. Sholat tarawih itu kan sholat qiyamul lail namanya. Disebut tarawih itu penamaannya karena setiap 4 rakaat, jadi 2 kali salam, duduk ya dalam bentuk tarwih. Apa itu tarwih? Yaitu beristirahat. Karena apa? Litulil qiyam, karena berdiri yang lama tadi. Ya kan? Maka di 4 rakaat duduk gitu. Kalau di haram biasanya 8 rakaat. Maaf, 6 rakaat, 3 kali salam duduk. Habis itu ganti imam tuh. Makanya kadang-kadang kita ini minim ilmu langsung bilang bid'ah. Itu ganti-ganti imam bid'ah. La ilaha illallah. Itu di Istiqlal tuh imamnya 2 kali katanya gitu. Ya Allah ya Rabb. Di sana tuh sebulan bahkan sepekan sebelum Ramadan datang sudah dirilis jadwal imam tarawih. 3 salam pertama Syekh Abdurrahman Sudais, 2 salam berikutnya Syekh Sa'ud Shuraim. Kemudian beliau juga yang akan mimpin sholat witir 3 rakaat gitu. Kita enggak langsung apa-apa langsung bid'ah aja. Yang bid'ah itu pemahaman kita. Karena belum tahu ilmunya langsung bilang ini apa gitu ya. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, itu kalimat tarwih dari kata-kata itu. Nah, kalau dia mau menggabungkan di sepertiga malam terakhir gimana? Silahkan aja. Atau dia mau eksekusi di sepertiga malam terakhir, mungkin karena habis Isya dia capek banget, lelah kali gitu ya. Ya, boleh aja. Gitu. Cuma kalimat tarawih itu diambil dari kata-kata tarwih. Tarwihah yang artinya istirahat. Istirahat dari apa? Dari berdiri lama. Dan Rasulullah dalam riwayat Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah beristirahat di setiap 4 rakaat. La tas'al an husnihin. Jangan kalian tanya tentang bagusnya sholat beliau, lamanya berdiri beliau, jangan tanya. Gitu ya. Kita kan sekarang mau ngikut Rasulullah cuma di angkanya aja. Ikut angka Rasulullah berapa? 11 katanya gitu ya. Iya. Padahal Rasulullah sholat sampai bengkak. Kadang-kadang udah ngeklaim paling sunnah ya. Paling sunnah saya 11 rakaat ikut sunnah Rasulullah. Tapi bengkaknya ikut? Enggak. Padahal kata Imam Malik, al-ibrah bitulil qiyam, la bi'adadi raka'ah. Yang menjadi standarisasi itu lamanya kita berdiri di hadapan Allah pada sholat tarawih, bukan jumlah bilangan rakaat, kata beliau. Makanya Imam Malik sholat tarawih 36 rakaat. Saya rasa kalau orang-orang belajar di Indonesia bilang sholat bid'ah namanya. Sholat bid'ah katanya, karena Imam Malik sholat 36 rakaat ya gitu. Padahal Imam Malik menganggap yang menjadi standarisasinya adalah lamanya berdiri, bukan sekedar jumlah rakaatnya semata. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustadz. Jazakallah khair, Ustadz. Barakallahu fiik. UTV-nya apakah ada yang mau ditambahkan, Uti, ini mengenai sholat tarawih tadi yang diakhirkan ya? Seperti kemarin kita ada diskusi tapi belum selesai. Nah, gimana nih UTV-nya? Iya. Jazakallah khairan Uti, Farah. Ustadz sedikit menyambung tadi dengan pertanyaan yang sholat qiyamul lail malam tadi, Ustadz. Sebenarnya tarawih ini biar kita sama-sama nggak blur gitu ya Ustadz ya. Sebenarnya tarawih itu kan qiyamul lail gitu ya Ustadz ya. Dan istilah tarawih itu apakah cuma ada di Indonesia gitu Ustadz? Pertama itu Ustadz. Dan yang pertanyaan keduanya gini, artinya kalau memang cuma ada di Indonesia istilah tarawih tadi, qiyamul lail ini kan berarti sudah ada dijalankan sebelum Ramadan gitu Ustadz ya. Nah jadi yang membedakan qiyamul lail di malam biasa itu adalah dengan yang di bulan Ramadan, qiyamul lail di Ramadan itu dikerjakan setelah Isya dan boleh berjamaah gitu kan ya Ustadz ya. Nah untuk wanita gitu Ustadz, untuk seorang wanita itu kan kadang sholat di rumah itu jauh lebih baik dibanding dia di masjid tempat sholatnya ya Ustadz ya. Jadi mungkin dia kan tidak ikut yang sholat berjamaah ke masjid tadi untuk sholat malamnya. Akhirnya misalnya gini, si wanita ini akhirnya dia tidur setelah Isya gitu Ustadz ya. Kemudian nanti sepertiga malam dia bangun, tapi dia tidak mengerjakan yang
qiyamul lail yang tadi tuh yang kita sebut tarawih, tapi dia langsung mengerjakan tahajud Ustadz. Itu gimana Ustadz? Apakah sama? Jadi artinya qiyamul lailnya dia tahajud gitu Ustadz, bukan yang tarawih tadi. Gimana Ustadz? Jadi kita harus definisikan dulu dengan baik biar kita tahu gitu ya. Pertama, qiyam itu artinya berdiri atau tegak, alail malam. Maksudnya menghidupkan malam. Bisa dengan sholat, maka disebut sholat qiyamul lail. Qiyamul lail nggak mesti sholat. Bisa tilawah, bisa zikir, bisa bikin buku gitu ya. Pokoknya menghidupkan malam. Kalau sholat berarti sholat qiyamul lail. Gitu. Nah, sholat yang dikerjakan di waktu malam bisa dari ba'da sholat isya. Bahkan di dalam salah satu kitab Bidayatul Mujtahid, ada ulama mengatakan dari mulai ba'da maghrib lagi katanya. Karena kan malam ditandai dengan waktu maghrib. Nah, tapi memang tidak populis pendapat itu. Kemudian, bicara tentang tahajud, itu ada aturan mainnya sendiri. Memang dia dikerjakan di waktu malam. Tapi dia dikerjakan dengan aturannya. Apa itu aturannya? Kalau tahajud, tidur dulu. Sementara sholat qiyamul lail yang kita sebut dengan tarawih maksudnya itu ya, dia nggak perlu tidur. Gitu. Jadi tolong bedakan, kalau dia tahajud, dia mesti tidur. Tidur dulu. Makanya Allah katakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain juga, ya Allah katakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Nah, bisa nggak kita maknakan bahwa tahajud itu qiyamul lail? Bisa. Gitu loh. Karena tahajud itu berarti seseorang menghidupkan waktu malam. Dia hidupkan waktu malam di sepertiga malam terakhir. Gitu kan? Seperti itu bisa. Cuma bedanya adalah tahajud tidak bisa dikerjakan kalau dia belum tidur. Dia tidur dulu baru bangun. Nah, selanjutnya kaitannya dengan tadi perempuan, sah saja dia sholat di rumah. Bahkan kata Rasulullah, rumah mereka lebih baik bagi mereka. Cuma kadang sayang banget. Malah saya pernah ada, kalau nggak salah jamaah bertanya, terus dijawab oleh ustadznya begini. Ya, sholat yang terbaik buat perempuan itu bukan di masjid. Jadi kalaupun dia pergi haji, pergi umroh, sholatnya di kamar hotel. Saya bilang, la ilaha illallah. Sependek itu dia memahami dalil. Gitu kan. Padahal itu Masjidil Haram. Sholat berjamaah di Masjidil Haram, pahalanya luar biasa. Gitu kan. Dan tidak ada larangan untuk seorang wanita pergi ke masjid. Rasulullah mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian melarang hamba-hamba Allah dari kalangan perempuan ini, muslimah ini, untuk meramaikan rumah-rumah Allah. Kendati kata Rasulullah, wa buyutuhunna khairun lahum, dan rumah-rumah mereka baik untuk mereka. Tapi tidak kita jumpai hadis tentang larangan ke masjid. Sampai saya pernah dengar, kata Allah alam tentang berita ini benar apa enggak, ada seorang suami menceraikan istrinya lantaran dia tidak mengindahkan ucapan suami, yaitu untuk sholat di rumah. Loh, wewenang suami ini apa gitu? Justru kalau dia katanya udah ngajinya mungkin benar, pemahaman dia dari pengajian itu yang salah. Kalau perempuan mau ke masjid, nggak ada larangan. Sebagaimana kalau dia di rumah, nggak ada kewajiban ke masjid. Hanya jangan dia tidak boleh dilarang. Gitu ya. Dia tidak boleh dilarang. Pas itu aja. Jadi kalau ditanya tadi gimana kalau dia habis isya tidur, silakan. Tapi kalau versi saya rugi. Kenapa? Karena biasanya hafalan kita ya segitu-segitu aja. Tapi kalau di masjid mungkin kita diperdengarkan dengan sholat yang agak panjang, dengan tilawah yang bukan itu-itu saja. Ya, Masya Allah. Tapi bukan berarti saya menyalahkan untuk dia sholat di mana? Di rumahnya gitu. Allah. Ya, alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahan ya Ustaz. Kemudian Ustaz sedikit saya sebelum menyambung nanti Uti Farah ada pertanyaan lagi satu di layar. Untuk zakat Ustaz, misalnya gini, kita mau menyalurkan zakat fitrah kita sendiri Ustaz. Misalnya satu keluarga itu hitung-hitung lah 20 kilo beras Ustaz.
Nah, kemudian mereka ingin menyalurkan sendiri, tapi misalnya di split Ustaz. Nggak ke dalam satu keluarga langsung dia drop 20 kilo, enggak. Tapi misalnya ada 4 keluarga yang mereka kasih, jadi 5, 5, 5, 5. Apakah begitu boleh Ustaz? Boleh, itu boleh. Boleh kok. Sebagaimana zakat mal kita misalkan 2 miliar, tapi kita pecah ke 8 asnaf dalam Al-Quran. Boleh, boleh. Dan penyalurannya misalkan hari ini, entah besoknya lagi, karena mungkin hari ini terbatas gitu. Yang penting kita sudah keluarkan itu sebagai dana zakat kita yang besarannya 2,5%. Boleh. Enggak harus ke satu pintu istilahnya. Barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahannya. Utsifara itu masih ada satu pertanyaan di layar mungkin yang bisa dibacakan. Iya, UTV-nya. Ya, baik Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saat membaca Al-Quran kemudian dengar azan, apakah harus berhenti baca Al-Qurannya atau boleh terus membaca? Apakah kita berhenti dulu atau kita terus aja gitu baca Al-Quran Ustadz, walaupun azan berkumandang Ustadz? Pertama saya katakan gini, kalau ada ada azan, terus kita lagi baca Quran gitu ya, apakah Ya, berhenti? Apakah harus berhenti gitu ya? Saya jawab nggak harus berhenti, nggak harus. Tetapi seyogianya dan sebaiknya berhenti. Yang mengatakan harus dan yang mengatakan seyogianya berhenti, dalilnya sebenarnya sama. Sama-sama dalil dari Rasul SAW yang berbunyi, "Idza sami'tumul muadzin yaqul, faqulu misla ma yaqulul muadzin illa hayya 'alatain." Jadi hadis ini bunyinya gini, dan ini yang menjadi perbedaan yang melahirkan perbedaan pemahaman yang melahirkan perbedaan kesimpulan. Artinya jika kalian mendengar suara atau ucapan muadzin, maka ucapkanlah sesuai dengan apa yang diucapkan muadzin, kecuali pada 2 haya'al, ila haya'alatain kata Rasul. Nah, yang menganggap bahwa ini wajib karena melihat bahwa redaksi yang dikatakan Rasulullah itu bentuknya perintah. Faqulu misla ma yaqulul muadzin. Maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Kalimat ucapkanlah difahami perintah, dan perintah memiliki makna awal wajib. Tapi yang mengatakan bahwa itu adalah tidak wajib, hanya himbauan, seyogianya agar kita fokus mendengarkan kalimat-kalimat muadzin, karena Rasulullah SAW mengatakan ya di hadis yang berkaitan tentang syafaat, orang yang mengucapkan kalimat-kalimat azan, ya kemudian dia berdoa setelah azan itu meminta kepada Allah syafaat untuk Rasulullah, maka halal baginya mendapatkan syafaat bagi Rasulullah SAW kelak di surga atau kelak di akhir, gitu ya. Jadi maksud saya nggak ada kewajiban. Saya memilih pendapat seyogianya kita berhenti. Lah ya kalau kemudian baca Quran aja disuruh berhenti, masa aktivitas lain tetap jalan, gitu ya. Allah. Ya Ustadz. Berarti soalnya memang ada juga Ustadz yang bilang kalau ada azan, lagi azan berkumandang, sebaiknya kita berhenti. Memang ada seperti itu. Tapi sebenarnya berarti boleh berhenti, boleh enggak judulnya gitu ya Ustadz. Ya. Iya, tapi kalau saya bukan berarti boleh berhenti, boleh enggak. Saya katakan berhentinya itu tidak menjadi kewajiban. Gitu lah. Oh iya. Kalau dibedakan, karena yang beranggapan wajib berdalil dengan dalil yang sama. Dalilnya adalah faqulu misla ma yaqulul muadzin illa hayya 'alatain. Maka ucapkanlah. Nah, kalimat maka ucapkanlah ini difahami sebagai sebuah perintah, dan perintah memberi makna wajib. Wal amru yaqtadil wujub, gitu ya dalam ilmu ushul fiqh. Sehingga kalau saya mengatakan tidak sampai pada tingkatan begitu, hanya memang ya berhenti lebih baik. Jadi, tidak sampai derajat berhenti. Jadi berarti lebih utama berarti berhenti ya Ustaz? Ya betul. Mungkin berarti sudah kita cukupkan ya. Ini baik Ustaz. Saya di rumah sakit, anak saya lagi kunjungan visit dokter. Oh ya, iya Ustaz. Ya Ustaz. UTV-nya, tafadhol UTV-nya. Jazakallah khair Ustaz. Oh iya.
Baik sahabat Aryan, alhamdulillah, Masya Allah Ustadz, alhamdulillah atas pencerahan yang Ustadz sampaikan kepada kami hari ini tentang berdakwah di jalan Allah, bahwa berdakwah itu memang jalan yang para rasul, di mana di dalamnya itu ada ujian, gangguan, dan guncangan, baik secara lisan maupun fisik, dan ujian-ujian dalam berdakwah itu sudah Allah gambarkan, contohkan melalui kisah-kisah para rasul dan nabi di dalam Al-Quran ya Ustadz ya, baik itu difitnah, diejek, diolok-olok, didustakan, bahkan sampai ancaman pembunuhan. Dalam berdakwah kita diperlukan kesabaran yang tinggi untuk menyampaikan kepada seseorang yang kita dakwahi, dan dalam berdakwah itu tugas kita hanya bersifat menyeru, mengajak untuk beriman kepada Allah dan taat kepada Allah, bukan memaksa. Kurang lebih begitu Ustaz. Tafadhol Ustaz, closing statement Ustaz, silakan Ustaz. Baik, kesimpulan dari saya adalah berdakwah itu wajib bagi setiap individu, minimal dalam skup yang paling kecil, dirinya dan keluarganya. Untuk skup yang lebih besar, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Sebelum terjun ke dunia dakwah, harus kita tahu dulu bahwa medan ini medan yang bukan terhampar permadani merah yang bertaburkan bunga mawar yang merekah, tapi dia penuh dengan cobaan dari Allah. Bersabar adalah kuncinya, dan mengilmui tentang dakwah ini adalah agar kita jauh lebih siap. Bukan perkara yang baru kalau ada tantangan dan hambatan dalam dakwah, karena ini pernah terjadi di rasul-rasul terdahulu dan orang-orang mulia sebelum kita dihadirkan Allah ke muka bumi. Tetap semangat dalam dakwah dan tetap semangat di 10 hari terakhir. Selipkan doa untuk kesembuhan anak kami yang sejak kemarin dibawa ke rumah sakit. Dari saya cukup sekian, saya pamit mundur. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahannya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin Ustaz dari kami semua pengurus dan dari jamaah. Semoga putra Ustaz diangkat sakit-sakitnya, diberi kesembuhan yang baik oleh Allah insyaallah. Amin amin. Amin. Saya pamit ya. Iya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Aryan, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita siang ini. Semoga apa yang kita dapatkan tadi bisa kita amalkan, kita transfer kembali ilmu-ilmu yang kita peroleh ini kepada keluarga kita, anak-anak kita, kerabat maupun teman-teman kita juga. Dan kami juga mendoakan semoga di akhir mendekati 10 hari Ramadan terakhir ini, kita makin terus bisa lebih serius dan fokus mengerjakan ibadah, dan pilihlah ibadah-ibadah yang kita bisa fokus di dalamnya dan sesuai dengan kemampuan dan keleluasaan kita. Baik sahabat-sahabat, mohon maaf apabila kami punya kekurangan. Akhir kata dari kami, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.